Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat 10 kegiatan dan cara memainkan kegiatan tersebut. Kegiatan ini diperuntukkan untuk anak yang berumur 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan untuk anak usia 3-4 tahun. Pada kegiatan pertama, yaitu anak memasukkan biji kacang hijau ke dalam mangkuk menggunakan sendok. Pada kegiatan ini, motorik halus anak terlatih dan terasah agar semakin kuat. Bahan-bahan yang digunakan adalah mangkuk plastik, sendok, dan biji kacang hijau. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Pertama, siapkan 2 mangkuk kosong. Lalu siapkan sendok plastik. Lalu siapkan biji kacang hijau. Cara memainkan atau melakukan kegiatan tersebut. Pertama, tuangkan biji kacang hijau ke dalam salah satu mangkuk kosong. Lalu anak disuruh untuk mengambil sendok plastik dan mengambil biji kacang hijau ke dalam mangkuk yang berisi biji kacang hijau dan memasukkannya ke dalam mangkuk yang kosong belum terisi kacang hijau. Kegiatan ini dilakukan hingga biji kacang hijau habis. Tuangkan biji kacang hijau ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Nah, seperti ini. Lalu, anak mengambil biji kacang hijau ke dalam mangkuk dan diletakkan di mangkuk yang kosong sampai habis. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu untuk anak usia 3-4 tahun, memasukkan biji kacang hijau ke dalam botol. Ini juga melatih motorik halus anak, agar motorik halus anak semakin kuat. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu botol plastik, kacang hijau, dan piring plastik.
Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Siapkan piring plastik, lalu siapkan botol plastik, selanjutnya siapkan kacang hijau. Nah, selanjutnya cara memainkannya yaitu pertama, buka kacang hijau, lalu masukkan ke dalam piring plastik, lalu anak disuruh untuk mengambil biji kacang hijau menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam botol. Hingga biji kacang hijau habis. Seperti ini. Masukkan biji kacang hijau ke dalam piring plastik yang telah disediakan. Lalu anak mengambil biji kacang hijau dan dimasukkan ke dalam botol. Lagi. Dan selanjutnya untuk anak usia 3-4 tahun, yaitu mengenalkan huruf abjad yang sering ditemuinya, seperti nama si anak. Setelah itu, anak disuruh menuliskannya ke dalam beras yang sudah diwarnai. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu pertama,
gambar-gambar huruf abjad. Nah, ini bisa diambil dari poster-poster yang biasanya dijual di pasaran dan diguntingin seperti ini. Tujuannya ketika anak diberi beras, lalu kita menstimulus anak untuk memberi huruf ini. Jadi anak bisa mencontoh huruf ini sesuai dengan namanya. Selanjutnya yaitu beras yang sudah diwarnai dan dimasukkan ke dalam plastik dan dilapisi kardus. Nah, di sini beras ini akan diratakan menjadi seperti ini. Setelah diratakan, lalu anak bisa menulis di sini. Selanjutnya yaitu ini sumpit. Sumpit ini berguna untuk ketika anak menuliskan namanya. Nah, kegiatan ini bertujuan agar anak belajar dan memecahkan masalah serta melatih motorik anak. Ini pertama kita buat beras yang sudah diberi warna yaitu pewarna makanan yang tentunya aman bagi anak. Lalu ini adalah plastik kerupuk yang besar dan berasnya dimasukkan ke dalam plastik kerupuk. Setelah itu dibakar pakai lilin agar plastiknya menutup. Setelah plastiknya menutup, lalu ditempel menggunakan double tip agar tertempel pada kardus yang telah disediakan seperti ini. Selanjutnya ini yaitu kotak pada gambar yang bertuliskan huruf-huruf. Ini bisa digunting kecil-kecil ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Cara melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut, pertama, orang tua menyiapkan nama si anak. Misal, contoh nama si anak adalah Sabil. S-A-B-I-L. Dibaca Sabil. Nah, ini huruf-huruf ini bisa diambil dari poster tadi. Lalu kita mengurutkannya sesuai dengan nama. Kita tumpuk menjadi satu, lalu kita urutkan sesuai namanya tadi. Nah, setelah kita taruh, setelah tersusun dengan urut, lalu kita mengambil beras untuk tulisan. Setelah diratakan, lalu anak mengambil sumpit satu saja. Setelah itu, anak disuruh menuliskan huruf sesuai dengan ada yang di sini yang sudah tersusun sesuai nama si anak. Contoh, kita tulis S. Lalu anak mengucapkannya S. Lalu kita bisa hapus dengan menggosokkan beras. Setelah itu kita balik ke belakang susunan hurufnya. Lalu kita menuliskan huruf A.
Anak menuliskan huruf A. Setelah menulis huruf A, bisa dihapus. Lalu dipindah lagi B. Anak menuliskan huruf B sesuai pada gambar yang di poster. B. Lalu setelah anak menuliskan huruf B, anak mengucapkannya B. Lalu kita susun lagi gambar yang sudah selesai. Selanjutnya gambar I, ini dihapus. Lalu I. Anak menuliskan huruf I. Dan mengucapkannya I. Setelah itu bisa dihapus. Dan kita susun gambar yang sudah selesai, pindah ke belakang. Lalu selanjutnya huruf L. Anak menuliskan huruf L. Anak membaca huruf L dan mengucapkannya. Selanjutnya, setelah menuliskan pada beras, kita taruh. Lalu posternya kita susun sesuai dengan nama si anak. S A B I L. Dan anak disuruh untuk mengeja atau mengucapkannya. Contoh, S A B I L, dibaca sabil. Ini bisa orang tua mengucapkan jika anak belum bisa membaca, dan anak menirukan. Apabila anak sudah bisa membaca, anak disuruh mengeja huruf-huruf tersebut dan mengucapkannya dengan tidak mengeja. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, di sini anak menuliskan namanya menggunakan media beras yang telah diwarnai dengan menggunakan supit. Nah, di sini orang tua harus menyiapkan poster terlebih dahulu sesuai nama anak. Seperti ini. R I S K A. Nah, ini berarti menandakan bahwa nama si anak adalah Rizka. Dan selanjutnya, nama ini disusun sesuai dengan urutannya. Nah, setelah disusun sesuai urutannya, nama ini ditaruh di atas sini agar anak nanti bisa mencontek huruf yang ada pada kertas tersebut. Ini huruf apa, Riz? Tulis huruf R. Lalu dihapus. Lalu ini bisa dibalik ke belakangnya. Ini huruf apa? Tulis. Ini huruf apa? S. Lalu bisa dibalik. Ini huruf apa?
Ini huruf apa, Riz? A. Nah, selanjutnya orang tua bisa menyusun nama si anak. Nah, menyusun nama anak seperti ini. Ayo dibaca. E-I-S-K-A. Dibaca. Rizkan. Kegiatan selanjutnya untuk anak usia 3-4 tahun yaitu mengenalkan angka mulai dari 1 sampai 10 menggunakan dakon. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu tempat telur, lalu duplek, tusuk gigi, dan print dari angka-angka. Nah, ini dijadikan seperti ini. Selanjutnya, kita membutuhkan biji sirsa. Lalu, kita membutuhkan mangkuk plastik. Pertama, siapkan duplek terlebih dahulu. Dupleknya dipotong segini ya. Lalu siapkan ini. Ini itu tempat telur. Jadi tempat telurnya nanti dipotong menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya double tip dan gunting. Nah, lalu kita double tip bawah telur. Seperti ini sampai dengan sebelah sini. Begitu juga dengan satu ini. Nah, seperti ini. Lalu satunya kita bagi dua. Nah, setelah selesai semua diberi perekat ini, lalu dibuka perekatnya satu persatu sampai pojok sini ya. Nah, setelah dibuka seperti ini, lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini ya. Lalu yang satunya lagi kita buka ya sampai dengan pojok sebelah sini. Nah, setelah terbuka seperti ini, ditempelkan sejajar dengan yang sebelahnya. Nah, oke. Lalu kita membutuhkan tusuk gigi yang sudah dipotong. Nah, ini untuk menempelkan tulisan angka. Lalu ditempelkan double tip seperti ini ya, dan ditempelkan pada tusuk gigi. Nah, seperti ini. Nah, ini juga diberi double tip atau solasi dan ditempelkan. Nah, seperti ini ditempelkan. Nah, sudah. Nah, seperti ini angka 1 dan sampai seterusnya yaitu angka 5. Nah, seperti ini ditaruh pada sela-selanya ya. Lalu kita lanjut yang ke belakang dengan dimulai angka 6
7, 8, 9, 10. Ini diusahakan yang belakang ini lebih tinggi daripada yang depan ya. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu cara memainkannya. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan biji sirsa ke dalam mangkuk. Lalu anak disuruh untuk memasukkan biji sesuai dengan angka. Yang pertama yaitu angka 1. Kita masukkan 1. Lalu angka 2, 1, 2. Lalu kita ambil lagi pada angka 3, 1, 2, 3. Selanjutnya pada angka 4 kita masukkan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pada angka 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada angka 6 selanjutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ambil lagi, kita ke angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita ambil lagi, kita ke angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita ke angka 9. Kita ambil dahulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil 9. Nah, selanjutnya kita ke angka 10, yaitu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selesai. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenalkan angka 1 sampai 10 pada anak. Pertama, siapkan biji sirsa lalu dituangkan ke dalam mangkuk plastik yang telah tersedia. Nah, seperti ini. Selanjutnya, anak mengambil biji sesuai angka yang ada pada tempat telur tersebut. Ini angka berapa, Riz? 1. Ambil bijinya sesuai angkanya. Selanjutnya angka berapa? 2. Ambil bijinya sesuai dengan angka 2. Selanjutnya angka berapa itu? 3. Diambil bijinya sesuai dengan angka. Lalu itu angka berapa? 4, 2, 3, 4. Dimasukkan. 5. Selanjutnya angka 5. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang atas itu angka berapa? 6. Diambil bijinya. 2, 3, 4, 5,
Dimasukkan. Selanjutnya angka berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dimasukkan. Nah, selanjutnya angka berapa itu? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Nah, dimasukkan. Selanjutnya angka berapa, Riz? 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimasukkan. Angka 10. Selanjutnya angka berapa, Riz? 10. Ayo diambil bijinya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. selesai. Selanjutnya kegiatan anak usia 3-4 tahun, yaitu mengurutkan biji-bijian dari kecil ke besar dan besar ke kecil. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan yaitu duplek, lalu cupcake, tempat cupcake, dan di sini ada printinan kertas untuk instruksi yang berbunyi urutkan ukuran biji dari kecil ke besar, yang di atas, dan yang di bawah berbunyi urutkan ukuran biji dari besar ke kecil. Selanjutnya kita membutuhkan biji alpukat satu biji, lalu biji salak cuma 1 biji, lalu biji jagung kita cuma butuh 1 butir saja. Selanjutnya yaitu biji kacang hijau, kita cuma membutuhkan 1 butir saja. Kita membutuhkan piring plastik. Nah, kegiatan ini berfungsi agar anak berpikir logis. Buatlah tulisan, yaitu urutkan ukuran biji dari kecil ke besar. Ini di print. Selanjutnya yaitu urutkan ukuran biji dari besar ke kecil. Nah, ini juga di print. Lalu siapkan tempat cupcake. Lalu double dip. Setelah itu gunting. Nah, ini pertama-tama kita gunting double dip terlebih dahulu. Lalu kita tumpuk menjadi satu. Nah, seperti ini. Kita sudah tumpuk menjadi 2. Lalu
kita beri double tip lagi. Nah, setelah diberi double tip lagi, kita tempelkan. Nah, seperti ini ya. Sampai dengan sini. Seperti ini. Dilanjut dengan yang bawah. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Cara memainkannya yaitu pertama, kita masukkan ke dalam mangkuk biji ke dalam piring plastik, biji alpukat 1, lalu kita masukkan ke dalam piring plastik biji salak 1 butir, lalu kita masukkan biji kacang hijau 1 butir, lalu kita masukkan biji jagung ke dalam piring plastik 1 butir. Nah, setelah itu kita lihat perintah di atas, yaitu urutkan ukuran biji dari kecil ke besar. Nah, anak disuruh mengurutkan biji dari kecil ke besar. Dari biji tersebut, mana yang paling kecil? Nah, jawabannya yaitu biji kacang hijau lah yang paling kecil. Mari kita tempatkan biji kacang hijau ke dalam cupcake yang pertama. Setelah itu, kita kembali lagi ke piring plastik. Biji mana yang paling besar dari biji kacang hijau? Dan jawabannya adalah biji jagung. Nah, mari kita tempatkan biji jagung pada cupcake yang kedua. Selanjutnya, biji mana yang paling besar dari biji jagung? Jawabannya adalah biji salak. Nah, kita ambil biji salak, lalu kita masukkan ke dalam cupcake yang ketiga. Setelah itu, biji apa yang paling besar dari biji salak? Jawabannya adalah biji alpukat. Nah, kita tempatkan biji alpukat pada tempat cupcake yang keempat. Nah, selanjutnya anak disuruh mengurutkan ukuran biji dari besar ke kecil. Nah, mari kita lihat biji-biji tersebut. Biji mana yang paling besar? Dan jawabannya adalah biji alpukat. Nah, mari kita taruh biji alpukat pada cupcake yang pertama. Selanjutnya, biji mana yang paling kecil dari biji alpukat? Nah, jawabannya adalah biji salak. Nah, kita tempatkan biji salak pada tempat yang kedua. Selanjutnya, biji apa yang paling kecil dari biji salak? Nah, anak disuruh berpikir. Nah, ternyata biji jagunglah biji yang paling kecil dari biji salak. Kita tempatkan biji jagung di cupcake yang keempat. Lalu,
biji apa yang paling kecil dari biji jagung? Nah, jawabannya adalah biji kacang hijau. Kita tempatkan biji kacang hijau pada cupcake yang kelima. Seperti ini. Pertama-tama kita masukkan biji-bijian yang akan diurutkan terlebih dahulu. Kita masukkan biji alpukat ke dalam piring plastik. Lalu biji salak. Setelah itu biji jagung. Selanjutnya biji kacang hijau. Ini lebih kecil. Semuanya besar, ini lebih kecil. Nah, biji ini dimasukkan dulu ke dalam piring plastik. Selanjutnya, anak disuruh untuk mengurutkan biji yang kecil ke biji yang besar. Ayo dicari, Riz, mana biji yang paling kecil? Ditaruh pada cupcake yang pertama. Lalu biji yang agak besar dari biji kacang hijau. Nah, jawabannya biji jagung. Lalu biji mana yang paling besar dari biji jagung? Selanjutnya, biji mana yang paling besar dari biji salak? Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, anak disuruh untuk mengurutkan biji dari besar ke kecil. Nah, selanjutnya anak disuruh untuk mengurutkan ukuran biji dari besar ke kecil dari keempat biji yang ada di depan ini. Ayo, Riz, biji mana yang paling besar di antara empat ini? Nah, biji mana yang agak kecil dari biji alpukat? Selanjutnya, biji mana yang paling kecil dari biji salak? Lalu, biji mana yang paling kecil dari biji jagung? Nah, seperti ini. Kegiatan selanjutnya yaitu untuk anak usia 3-4 tahun mengelompokkan warna biji-bijian. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu tempat telur. Tempat telur ini kita sudah warnai sesuai dengan warna biji-bijian yang kita kelompokkan. Di sini ada warna coklat, merah, kuning, dan orange. Yang tentunya sesuai dengan warna biji-bijian yang akan dikelompokkan. Selanjutnya, kita butuh 5 butir biji salak, lalu 3 butir biji jagung, 4 butir biji kacang merah, selanjutnya 2 butir biji kedelai yang sudah diwarnai dengan pewarna makanan berwarna kuning yang jelas seluruhnya aman bagi anak. Kita membutuhkan piring plastik. Nah, kegiatan ini bermanfaat untuk melatih kognitif anak. Ya, kita membuat alat peraga untuk yang memasukkan biji sesuai dengan warna pada tempat telur. Nah, disediakan tempat telur, lalu dipotong seperti ini ya. Setelah dipotong seperti ini, kita cat menggunakan warna. Kita cat yaitu coklat, merah, orange, dan kuning. Sudah 4 saja. Lalu kita siapkan kuasnya. Setelah itu kita siapkan catnya. Nah, di sini saya pakai cat minyak. Kita oleskan.
Nah, ini yang sudah jadi ya. Nah, ini yang sudah jadi dan sudah dikeringkan. Jadinya warna coklat, merah, kuning, dan orange. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Memainkannya yaitu kita masukkan biji jagung ke dalam piring yang sudah disediakan. Ini biji jagung 3 butir, kedelainya juga 2 butir ya. Lalu kita masukkan biji salak 5 butir. Setelah itu kita masukkan kacang merah 4 butir. Nah, setelah itu anak disuruh untuk mengurutkan sesuai warna yang ada pada tempat telur ini. Warna biji apa yang berwarna orange? Nah, anak disuruh berpikir dari biji-biji ini mana yang berwarna orange. Dan akhirnya anak mengetahui bahwa biji yang warna orange adalah biji jagung. Kita masukkan biji jagung. Nah, selanjutnya biji apa yang berwarna kuning? Kita cari biji mana yang berwarna kuning. Ternyata yang berwarna kuning adalah biji kedelai. Nah, kita masukkan ke dalam tempat telur yang berwarna kuning. Lalu biji apa yang berwarna merah? Setelah itu ternyata biji yang berwarna merah adalah kacang merah. Lalu kita masukkan. Nah, selanjutnya biji apa yang berwarna coklat? Lalu kita ambil biji salak, karena biji salak adalah berwarna coklat. Kita masukkan ke dalam kotak tempat telur ya. Seperti ini. Selanjutnya, pada kegiatan ini kita masukkan biji salak ke dalam plastik, karena biji-biji ini akan diurutkan sesuai dengan warna-warna yang ada pada tempat telur. Ini biji salak, kita membuat 5 butir. Selanjutnya yaitu biji kacang merah, kita ambil 4 butir aja. Lalu biji jagung kita butuh 3 butir aja. Selanjutnya biji kedelai yang diberi pewarna makanan berwarna kuning yang aman untuk anak, kita butuh 2 biji saja. Anak mengurutkan warna-warna biji-bijian sesuai dengan warna yang ada pada tempat telur. Nah, warna mana yang biji mana yang sesuai dengan warna yang ada tempat telur ini? Yang pertama berwarna coklat. Mana biji yang warna coklat? Selanjutnya, mana biji yang berwarna merah dan ditempatkan pada tempat yang warna merah? Mana, Yoris? Nah, mana biji yang warna kuning? Ditaruh di tempat warna kuning. Selanjutnya biji warna orange, ditaruh tempat warna orange. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kegiatan selanjutnya pada anak usia 3-4 tahun yaitu menabur beras yang setelah diberi warna merah pada lingkaran yang telah disediakan. Di sini kita membutuhkan bahan-bahan lingkaran yang telah diprint,
dan ditempelkan pada buffalo, dilapisi 2 lembar agar kertas terlihat kaku. Selanjutnya, kita butuh piring plastik. Lalu, kita membutuhkan beras yang diberi warna merah. Beras ini diberi warna merah menggunakan pewarna makanan, jadi aman untuk anak. Lalu, kita membutuhkan lem. Lem ini untuk menempelkan beras pada gambar. Nah, setelah karyanya jadi, anak disuruh untuk menceritakan karya apa yang dibuatnya, dari bahan apa, sehingga kegiatan ini bermanfaat untuk melatih kognitif anak, pikiran anak, melatih bahasa anak, serta melatih seni anak. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Menyiapkan gambar lingkaran yang diprint, lalu diberi buffalo agar kaku. Setelah itu menyiapkan beras yang diberi warna merah. Beras ini diberi warna pewarna makanan, jadi aman untuk anak, dan dikeringkan terlebih dahulu agar warnanya itu kering dan tidak membuat tangan berwarna. Selanjutnya, menyiapkan lem untuk menaburkannya pada lingkaran. Cara memainkannya yaitu pertama, kita masukkan gambar lingkaran terlebih dahulu, lalu kita beri lem. Anak disuruh untuk memberi lem. Setelah anak memberi lem, lalu beras kita tabur. Anak disuruh menaburkan beras ke dalam lingkaran. Seperti ini. Hingga berasnya terpenuhi, hingga lingkarannya terpenuhi oleh beras yang berwarna merah. Nah, sudah selesai. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, masukkan beras yang sudah diberi warna merah. Diberi warna merah dengan pewarna makanan yang aman bagi anak. Ditaruh dalam piring plastik yang sudah disediakan. Lalu anak mengelem gambar lingkaran dengan menggunakan lem.
Anak menaburkan biji beras yang sudah diberi warna merah ke dalam gambar yang berbentuk lingkaran. Udah selesai. Ya, anak bentuknya. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan anak dari usia 3 sampai 4 tahun yang bisa kita buat dengan menggunakan bahan biji-bijian, lalu sekarang kita menggunakan kegiatan untuk anak berusia 4 sampai 5 tahun dengan menggunakan biji-bijian. Nah, pada kegiatan anak usia 4 sampai 5 tahun yaitu melempar biji salak ke dalam ember yang telah disediakan. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih motorik kasar anak. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu biji salak 10 butir atau bisa juga lebih dari 10 butir. Lalu ember plastik, lalu piring plastik untuk tempat biji salak. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu disiapkan biji salak, piring plastik, lalu ember. Nah, ember dengan jarak kita adalah 50 cm. Nah, seperti ini. Lalu anak mengambil piring plastik yang berisi biji salak. Setelah itu anak melemparkannya kepada ember yang telah disediakan seperti ini. Dilakukan hingga biji habis. Masukkan biji salak ke dalam mangkok plastik. Ada anak. Selanjutnya, siapkan ember dan beri jarak 50 cm dengan anak. Lalu anak disuruh untuk melemparkan biji salak tersebut ke dalam ember.
Kita membuat 10 biji ya. Cuma 10 biji saja. Tapi kalau lebih tidak apa-apa. Sudah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, untuk anak usia 4-5 tahun, yaitu menempelkan biji jagung sesuai dengan pola yang telah disediakan, seperti garis lurus, garis lengkung, zigzag, dengan menggunakan pinset. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu gambar pola yang telah di-print, yaitu zigzag, garis lurus, dan garis lengkung. Gambar ini dilapisi oleh valo sehingga gambar ini menjadi kaku. Lalu kita membutuhkan biji jagung. Kita membutuhkan lem untuk menempelkan biji jagung dengan pola. Selanjutnya kita membutuhkan mangkuk plastik untuk tempat biji jagung. Kita juga membutuhkan pinset. Nah, pinset ini terbuat dari besi. Jadi, Anda harus hati-hati ketika untuk memainkannya. Sebaiknya menggunakan pinset plastik karena itu aman bagi anak. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih motorik halus anak. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Menyiapkan gambar yang sudah print dengan pola lurus, lengkung, zigzag. Nah, selanjutnya biji jagung, menyiapkan mangkuk plastik, menyiapkan pinset, lalu menyiapkan lem. Lalu anak disuruh untuk menempel biji jagung pada pola. Cara memainkannya atau melakukan kegiatan tersebut, yaitu pertama, tuangkan biji jagung ke dalam mangkok plastik yang tersedia. Lalu buka lem. Anak menggunakan lem kertas dan anak membukanya. Lalu anak mengelem garis lurus ini dengan menggunakan lem. Pola pertama adalah garis lurus. Setelah sudah dilem, lalu anak menggunakan pinset besi ini dengan hati-hati agar tidak terjepit. Sini mulai dari kita taruh sampai pola benar-benar tertebali dengan biji jagung. Anak harus berhati-hati ya, karena ini menggunakan besi. Hingga selesai, hingga pola tertutupi dengan menggunakan biji jagung.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, pola yang kedua. Pola yang kedua adalah garis lengkung. Kita lem terlebih dahulu. Lalu kita tempelkan sesuai dengan pola. Anak harus berhati-hati ketika menggunakan jepit ini karena ini dari besi. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita lanjut pada pola yang ketiga, yaitu pola zigzag. Nah, pada pola zigzag ini, kita beri lem terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita beri biji. Sampai dengan pola yang di bawah. Sampai dengan akhir pola. Nah, ini sudah sampai akhir pola. Masukkan jagung ke dalam mangkuk plastik yang disediakan. Lalu anak mengelim garis lurus. Anak mengambil sumpit, lalu mengambil jagung dan disumpit. Lalu diletakkan pada gambar.
anak harus berhati-hati ketika menyumpit biji jagung ini karena sumpitnya menggunakan pinsetnya ini menggunakan pinset besi. Sebaiknya menggunakan pinset plastik. Nah, selanjutnya kan anak sudah memindahkan biji dengan pinset mulai atas sampai bawah, dan ini dan yang terakhir sampai garis lurusnya sudah terbentuk. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu pola garis selengkung. Anak mengelim pola garis selengkung terlebih dahulu. Dilim terlebih dahulu. Dikit-dikit aja limnya. Nah, biar merata nanti. Sampai bawah itu bawah belum. Bawah belum dilem. Itu bawahnya belum. Lalu anak mengambil biji jagung menggunakan sumpit dan diletakkan pada pola yang tersedia. Ayo diambil lagi. Nah, lalu sampai habis ya. Lalu disumpit lagi. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu pola zigzag. Nah, disuruh mengelim terlebih dahulu. Setelah dilem, anak menempelkan menggunakan pinset. Tempelkan biji jagung menggunakan pinset.
Ayo dipinset lagi. Ayo dipinset lagi. Selanjutnya yuk tinggal dikit diambil pakai pinset. Dikit ya. Saya miring. Sudah. Nah, Dan seperti sebelum ini. Kita tarik ke sini. Ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kegiatan usia 5-6 tahun untuk anak menggunakan biji-bijian yaitu melakukan kegiatan kebersihan dengan menggunakan nampan yang berisi biji kacang hijau dan disapu dengan kuas untuk mengumpulkan di tengah-tengah pola yang sudah diberi cat. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu nampan yang sudah diberi cat segitiga. Jadi nanti anak menyapu dan menaruhnya di segitiga, di dalam segitiga ini, dan tidak boleh keluar dari segitiga ini. Selanjutnya kuas untuk anak menyapu. Lalu biji kacang hijau. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih motorik kasar anak. Itu kita sediakan nampan. Lalu nampan ini kita cat dengan menggunakan cat akrilik. Nah, ini adalah yang sudah jadi dan sudah saya keringkan kemarin. Jadi ini kita cat ya, dan seperti ini. Kita membutuhkan kuas, ini bisa kuas apa aja yang dipakai. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan kegiatan tersebut atau memainkan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu menyiapkan nampan yang sudah dicat segitiga di tengahnya dengan menggunakan cat akrilik. Catnya warna hitam. Lalu menyediakan kuas dan menyediakan biji kacang hijau. Lalu anak disuruh untuk menyapu. Pertama kita tuangkan biji kacang hijau ke dalam nampan. Nah, ini kan berserakan banget ya kan. Jadi nanti anak disuruh untuk menyapu biji kacang hijau ini sampai pada garis segitiga ini, pola segitiga ini, dan masuk ke dalamnya, tidak boleh keluar seperti ini. Nah,
harus menyapu biji kacang hijau ini sampai masuk ke dalam kotak segitiga yang telah disediakan. Nah, di sini anak disuruh untuk menyapunya. Nah, seperti ini. Dirapikan pelan-pelan. Agar kedelai, agar kacang hijau bisa masuk ke dalam kotak yang disediakan atau segitiga yang disediakan. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kegiatan kebersihan. Di sini ada kacang hijau dan diletakkan pada nampan, lalu nanti anak menyapunya dan anak menyapunya sampai pada kotak atau bentuk segitiga ini. Pelan. Sudah. Belum ya, belum situ. Ya, sampai merata, sampai ada matang. Sudah, macam ini ya.